Smartboard digital, inovasi pendidikan, atau proyek berbungkus manipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Setelahnya kita dikejutkan dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemdikbudristek senilai hampir 10 triliun. Di Kemdikbudristek ini 10 triliun, gede banget ya. Itu muncul kejanggalan-kejanggalan di Kemdikbudristek itu dan sekarang sudah ditingkatkan. Nah, dengan munculnya itu, saya ingat dengan apa yang diungkapkan oleh gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, tentang smartboard digital. Kita dengarkan dulu ya. Selama ini kan teori tentang birokrasi terlalu jelimet. Sekolah saya STH Purnawarman Purwakarta nih di sini. Saya begitu lihat buku anggaran sini, aku buka. Saya misalnya melihat gini, Mbak. Kita ini suka dibohongin oleh isu misalnya anggaran pendidikan harus 30% ya, atau 20%. Anggaran pendidikan di Jawa Barat 37%, hampir 40%. 11,4 triliun. Tapi apakah alokasinya tepat? Isinya itu kan apa? Ya. Isinya adalah dana TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beli apa itu? Layar pembelajaran digital. Yang menurut Anda nggak penting itu sebenarnya ya? Begini deh, di Inggris aja orang masih pakai kapur. Manual, masih konvensional. Indonesia ya. legeg-legegan pakai layar digital. Legeg-legegan. Ya, nggak penting ya harusnya. Coba, itu dicek di kabupaten kota. Layar digital yang tahun yang lalu aja belum dipakai karena ruang kelasnya nggak ada. Jadi peralatannya canggih, tempat belajarnya nggak ada justru. Saya bilang berarti yang penting apa? Ruang kelas. Karena apa kita harus nampung anak-anak Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA. Makanya saya lihat berapa anggaran ruang kelas? 60 miliar. Tapi respon dari pihak sekolah dan penyelenggara sekolah gimana dengan ini? Senang di depan gubernurnya ya senang kali, di belakangnya enggak? Benar, karena mereka, Pak kami ini nggak butuh layar digital Pak. Karena itu anggaran dikelola oleh orang per orang yang tujuannya saya tahu. Apa tujuannya? Udahlah, keuntungan pribadi gitu ya? Iyalah. Itu kan kalau anggaran itu untungnya gede. Bisa 30%. Komisi buat yang ngatur anggaran gitu ya Kang ya? Saya nggak tahu. Nah itu dia. Saya memaknainya bahwa smartboard digital di kabupaten kota itu menurut Kang Deddy belum perlu. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum membutuhkan gitu. Ya. Nah, sehubungan dengan kasus di Kemendikbud, kan di Kemendikbud itu tentang Chromebook. Nah, makanya pertanyaan saya gini, apakah pengadaan smartboard digital ini yang di Jawa Barat ini satu hal yang kebetulan gitu ya, dengan skandal yang sekarang ada di pusat, atau merupakan pola lama gitu, pola lama yang kembali dimainkan dengan bungkus transformasi digital pendidikan. Sehingga ini timbul pertanyaan nih, kan kalau di pusat ini menyatakan bahwa Chromebook itu sebenarnya sudah dikaji tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa Chromebook itu belum pas lah kalau digunakan gitu, karena pertama yang berhubungan dengan internetnya kurang gitu sehingga banyak yang tidak dipakai. Nah, tetapi seolah-olah itu ada kajian ulang dan diarahkan tetap membeli Chromebook gitu kan, kalau kita baca dari media. Dan selanjutnya, sekarang kajian teknis yang ada di Jawa Barat tentang smartboard digital jadi perlu dipertanyakan dong. Karena mirip kasusnya seperti kasus Chromebook. Banyak pihak yang bertanya, apakah benar ada kajian yang independen
Apakah ada kajian yang objektif dan jujur yang membuktikan bahwa hal itu sangat perlu, atau smartboard digital itu memang solusi yang paling dibutuhkan di sekolah-sekolah saat ini? Kenyataan menurut Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tadi mengungkap banyak smartboard di sekolah yang tidak digunakan. Dan memang ini benar. Banyak yang tidak digunakan gitu. Karena itu kan kalau kita mau ngajar dengan smartboard, ya masa sih hanya satu kelas atau hanya satu tempat, lalu ternyata guru-gurunya juga belum pada paham juga. Nah ini, jadi timbul pertanyaan itu ya, benar nggak ini kajiannya? Selanjutnya, atau jangan-jangan kajian yang dilakukan di Jawa Barat ini hanya untuk memuluskan program saja. Nah ini siapa sih yang bermain di sini gitu? Untuk aparat yang punya kewenangan dengan hal ini ya tentunya perlu dilihat karena jumlahnya cukup besar. Jadi mungkin saja ini hanya sekedar proyek belaka tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan seperti kesiapan guru. Nah ini karena memang gurunya banyak yang belum paham juga. Lalu internetnya. Lalu siapa juga nih yang menerima? Itu harus benar-benar lihat. Siapa yang menerima nih? Kan ada yang masuk ke SMA, ke SMK, ada yang juga yang masuk ke SMP. Apakah ini benar-benar dibutuhkan atau hanya ya bagi-bagi saja seperti itu? Ya itu perlu kajian ulang. Pantesan ya Kang Deddy langsung mencoret anggaran ini. Ya sekarang ini saya lebih paham nih. Oh ya, mencoret anggaran yang ini digital ini ya kayak ginilah gitu. Perangkat yang sangat canggih, tetapi kan sekolahnya sekarang masih banyak yang gagap. Sebagian besar sekolah di daerah ya masih kurang lah, masih apa ya, kurang membutuhkan. Yang lebih banyak dibutuhkan adalah justru ruangan kelas yang kurang. Atau mungkin kalau mau ya laptop yang kecil aja. Bayangin aja itu kalau smartboard itu ya harganya sekitar 50 juta misalkan. Kalau 50 juta itu berapa laptop? Bisa 10 kan? Untuk sekolah nih maksud saya. Kalau untuk sekolah yang harga 5 juta juga udah luar biasa gitu. Nah ini padahal waktu kemarin itu kan banyak membutuhkan sekolah itu untuk ada uji kemampuan anak itu secara langsung daring. Itu kan ada yang minjem sana, ada yang ikut sana. Kalau dibeliin smartboard itu, dibeliin laptop ya luar biasa kemanfaatannya gitu. Luar biasa kemanfaatannya. Dan memang itu ada juga ya yang mendapatkan Chromebook di sekolah itu, banyak juga yang dapat Chromebook. Oke, selanjutnya mengapa sih alat semahal smartboard ini didorong masuk begitu cepat gitu? Begitu cepat ini karena mungkin kalau yang lain udah gini, ya kalau di SMK oke. Ya, kalau di SMK atau di SMA oke lah gitu. Tapi kan harus merata. Nggak bisa sekarang kalau cara belajarnya satu kelas itu tidak bergiliran, itu tidak akan mungkin. Kalau mau tiap kelas seperti itu, it's okay. Gitu kan? Berarti gurunya juga udah siap. Tapi kalau cuma satu untuk satu sekolah, bagaimana menggunakannya? Repot juga kan? Apakah anak cuma hanya melihat 1 tahun 1 kali dengan pembelajaran seperti itu? Selanjutnya, atau ini jadi banyak pikiran-pikirannya lain, atau ini hanya sekedar proyek untuk menguntungkan pihak tertentu? Nah, ini pertanyaan dalam hati saya. Oh kalau gini apakah ini proyek yang bisa menguntungkan seseorang? Wallahu alam bisawab, gitu kan? Yang penting kita coba aja kaji ke lapangan, ke sekolah-sekolah, apakah benar digunakan secara maksimal atau enggak. Lalu timbul lagi pertanyaan. Ini pertanyaan, yang namanya smartboard ini apakah investasi pendidikan atau ini pemborosan?
alat ini hanya sekedar pajangan atau benar-benar dibutuhkan oleh anak? Masuk ke logika nggak? Kalau anaknya misalkan ada, jangan banyak-banyak lah, ada 10 kelas saja, bisa nggak itu mau dipakainya? Gurunya udah bisa nggak? Wah, ini banyak pertanyaan ini. Optimal nggak digunakannya? Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau hanya jadi pajangan, ini benar-benar pemborosan. Benar-benar pemborosan. Kesamaan anggaran yang tentang teknologi yang ada di pusat dengan yang ada di Jawa Barat, jadi harus dikaji lebih dalam ini. Karena polanya lemah. Mirip dengan kasus Chromebook. Polanya lemah gitu. Alat digitalnya mahal, anggarannya besar, kajian teknisnya cenderung mengarah, ada pengabaian terhadap realitas lapangan. Waduh. Nah, timbul pertanyaan buat teman-teman, silakan jawab, tulis di komen ya. Apakah pengadaan teknologi ini murni untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau ada aroma proyek terselubung? Oke, buat teman-teman atau siapa yang sebetulnya sih diuntungkan di proyek inilah, boleh juga. Dan kalau ada fakta-fakta juga silahkan tulis. Oh, di sekolah saya ternyata ada, tapi tidak dipakai. Tulis saja, tulis saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.